mencerdaskan pekerja. Ya, yang masih di sebelah kanan saya silakan bergabung. Ya, 5 langkah ke belakang lagi. Ya, kita tes. Ya. Ini hari ini memang kita cuma perwakilan sebagian kecil kawan-kawan kita pekerja buruh yang ada di Jabodetabek, kawan-kawan sekalian. Tapi hari ini kita datang ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang kita pilih, yang cenderung akan mengkhianati kita sebagai pemilih mereka, kawan-kawan sekalian. Kenapa hari ini kita datang beramai-ramai ke depan gedung DPR ini? Karena kita melihat ada indikasi oknum-oknum bajingan yang ada di dalam yang akan memaksakan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kawan-kawan sekalian. Putusan Mahkamah Konstitusi kita sudah tahu persis bahwa kita memiliki kemenangan yang telak. Tapi apa? Kita kalah propaganda terhadap propaganda pemerintah yang dia sebetulnya menelan kekalahan atas uji formil Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kawan-kawan sekalian, amar putusan Mahkamah Konstitusi angka 3 menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena pembentukannya tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian pemerintah Republik Indonesia melalui Menko dan juga disusul oleh Presiden Republik Indonesia yang kalau kita anggap bahwa itu adalah salah tafsir, sesat tafsir atau sesat pikir terhadap makna putusan Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan sekalian. Pemerintah berlindung pada amar putusan nomor 4 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, kawan-kawan sekalian. Kita perlu kasih tahu kepada pemerintah, kepada kita semua, kepada DPR bahwa baca putusan itu harus satu kesatuan, kawan-kawan, bukan dipenggal-penggal, diambil satu amar saja yang disampaikan kepada publik. Kawan-kawan sekalian, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melalui amar putusan nomor 3 itu dinyatakan inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang Dasar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun putusan nomor 4, memang Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, tapi berlakunya tidak mengikat, kawan-kawan sekalian, karena di dalam amar nomor 3 telah dibunyikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengikat. Artinya bahwa sampai dengan 2 tahun nanti ketika belum ada perbaikan yang benar, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berlaku secara mengikat. Ini yang harus kita deklarasikan, kawan-kawan sekalian. Jangan sampai kalah propaganda sama pemerintah. Mereka kalah, tapi mereka punya media yang sangat luar biasa sehingga mereka langsung berkampanye bahwa mereka menang. Kita tahu, kawan-kawan sekalian, bahwa ketika orang yang kalah pasti akan buru-buru klarifikasi agar dianggap menang. Dan ini yang harus kita kampanyekan, bahwa rakyat Indonesia sudah menang melawan pemerintah. Dan kita harus propagandakan di semua masyarakat Republik Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dan satu lagi, kawan-kawan, yang perlu kita perhatikan kenapa hari ini kita datang ke sini. Di
kawan-kawan sekalian. Dan ini yang kita suarakan, dan ini yang akan kita nanti paksa kepada DPR RI untuk berhenti merubah atau mewacanakan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kawan-kawan sekalian. Dan kita tahu, kawan-kawan sekalian, jangan sampai oknum-oknum bajingan yang ada di dalam kemudian memaksakan kehendak merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian dipakai untuk legalitas Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang mesti kita hati-hati, kawan-kawan sekalian. Jangan sampai yang salah adalah Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian yang direvisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi membenarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dan baru 1 syarat yang terpenuhi. Masih ada 4 syarat yang melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kawan-kawan sekalian. Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaparannya bahwa putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ada 4 kesalahan fatal dari pembentuk undang-undang tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau 1 saja salah, sebenarnya sudah fatal dan sudah layak Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan. Ini ada 4 yang dilanggar, kawan-kawan sekalian. Makanya hari ini kita mengadu juga yang katanya wakil rakyat, bahwa rakyat telah ditindas oleh pemerintahnya sendiri. Kawan-kawan sekalian, DPR bisa apa? Kurang contoh apalagi yang kemarin sangat nyata di bulan-bulan ini, kawan-kawan sekalian. Terbitnya surat keputusan tentang upah minimum yang ada di kabupaten kota, yang ada di seluruh provinsi. Hampir 90% lebih menggunakan PP 36. Padahal ketika kita bicara hukum bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah inkonstitusional, maka peraturan turunannya adalah tidak berlaku. Tapi pemerintah memaksakan kehendak bahwa itu tetap diberlakukan. Ini yang harus kita sampaikan kepada publik, bahwa mereka sesat tafsir, bahwa mereka sesat pikir. Undang-Undang Cipta Kerja telah mati suri, dan kita kampanyekan bahwa hari ini sampai dengan esok hari perlawanan, kita akan kampanyekan bahwa tidak hanya mati suri, Undang-Undang Cipta Kerja harus kita matikan dan harus kita kubur di Republik Indonesia, kawan-kawan sekalian. Hidup buruh.